Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada istri, sahabat serta pengikutnya hingga termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin. Pada kali ini saya akan menjelaskan soal hal yang sering saya diskusikan di perkuliahan saya di jurusan internasional selama 4 tahun. Dan isu ini sering saya bahas dan sering saya singgung juga di diskusi-diskusi, yaitu isu Islamofobia. Jadi apa itu Islamofobia? Islamofobia ini dapat diartikan juga sebagai suatu ketakutan terhadap umat muslim karena bagaimana orang-orang Barat, bagaimana orang-orang yang non-muslim itu ada beberapa kelompok, tidak semua tapi ada beberapa kelompok yang memandang bahwa Islam itu sebagai agama yang identik dengan terorisme seperti itu. Dan bagaimana Islamofobia ini populer gitu. Jadi Islamofobia ini agak populer itu di Eropa bagian timur. Nah, sedangkan di Eropa bagian barat itu seperti misalnya Belanda, di Perancis atau Jerman itu lumayan agak masyarakatnya lumayan agak toleran walaupun tetap ada isu Islamofobia di sana, beberapa segelintir, namun di sana masih agak cenderung toleran masyarakatnya. Sedangkan di Eropa bagian timur seperti misalnya Austria atau misalnya juga Polandia atau Slovakia itu lumayan tinggi Islamofobianya. Kenapa? Misalnya di Austria itu dulu sempat ada pada masa Kekaisaran Ottoman. Austria itu bekas jajahannya Kekaisaran Ottoman. Jadi masyarakat Austria masih memiliki dendam yang secara historis karena dulu ada konflik. Jadi dendamnya masih terasa sampai sekarang. Begitu juga di Slovakia. Di Slovakia saya sempat saya memiliki teman yang kebetulan dia juga muslim, berhijab. Dia pernah bekerja di Slovakia selama 2 bulan. Jadi dia sempat sering menggunakan fasilitas umum seperti misalnya bus. Nah, di bus itu terkadang dia kadang diusir dari bus atau diteriaki atau misalnya disuruh melepas hijabnya karena Islamofobia itu sendiri, karena ketakutan terhadap umat muslim itu sendiri. Dan mengapa hal ini terjadi? Sebenarnya untuk berbicara soal Islamofobia ini agak sangat rumit. Seperti misalnya tadi yang secara historis yang saya di Austria tadi, bahwa ada latar belakang historis, latar belakang sejarah bahwa dulu bangsa Ottoman pernah menjajah bangsa Austria seperti itu. Dan juga beberapa hal lain lagi seperti misalnya tadi ada beberapa tindakan terorisme, walaupun agama kita tidak pernah mengajarkan kekerasan, mengajarkan terorisme, tapi ada beberapa kelompok orang yang mengatasnamakan Islam dalam melancarkan aksi terorismenya seperti itu. Dan waktu tahun 2015 sampai tahun 2017 itu Islamofobia di Eropa itu, termasuk Eropa Barat, itu sedang tinggi-tingginya. Kenapa? Karena waktu tahun 2015 itu terdapat aksi terorisme di Perancis waktu itu yang membunuh atau mematikan banyak orang. Dan pada dampaknya itu masyarakat Prancis, keluarga korban itu juga ikut membenci Islam karena pelakunya mengatasnamakan Islam seperti itu. Dan itu membuat Islamofobia di beberapa negara Eropa, termasuk negara Eropa Barat yang cenderung lebih toleran daripada Eropa Timur, itu juga angka atau persentase Islamofobianya itu meningkat seperti itu. Tapi itu diperparah juga dengan waktu itu ada pemilu. Jadi ada beberapa segelintir politisi atau calon presiden atau calon perdana menteri yang mempromosikan kebencian terhadap Islam. Namun alhamdulillahnya kelompok yang benci Islam itu kebetulan alhamdulillahnya tidak terpilih. Yang terpilih sekarang yang memerintah, yang menjabat itu adalah yang merangkul semua golongan termasuk Islam itu sendiri. Dan sebenarnya angka seperti yang sudah saya jelaskan tadi, angka Islamofobia atau angka ketakutan terhadap muslim itu cenderung turun pada beberapa tahun terakhir ini. Kenapa? Karena yang pertama kelompok terorisme itu sudah agak menurun sekarang. Jadi ISIS itu yang di Suriah, kelompok teroris yang mengatasnamakan Islam,
padahal Islam itu tidak mengajarkan kekerasan, itu sudah agak lumpuh sekarang, sudah lumpuh gerakannya. Dan ada beberapa hal lain juga yang dilakukan oleh umat-umat Islam di Eropa sana yang sebetulnya juga mengurangi tingkat xenofobia atau tingkat ketakutan terhadap Muslim. Seperti contohnya yang dilakukan oleh beberapa atlet sepak bola, seperti misalnya Muhammad Salah misalnya. Saya pernah membaca sebuah artikel di media Inggris. Jadi Mo Salah itu karena dia sebagai umat Muslim, dia juga orang yang baik di luar lapangan, dia sering berbagi dan juga semacam itu. Jadi dia dikenal sebagai orang yang baik seperti itu. Dan karena kebetulan Muhammad Salah juga orang Muslim, jadi dia memperbaiki citra umat Islam di masyarakat Inggris. Begitu juga dengan N'Golo Kante, seperti juga misalnya Mesut Ozil gitu. Pada tahun 2014 misalnya, Ozil itu memberikan semua bonus karena menang bonus Piala Dunianya ke anak-anak di Brazil yang menderita kanker, dan itu memperbaiki citra Muslim itu sendiri. Jadi yang dipromosikan oleh orang-orang Islam itu sendiri yang saya sebutkan tadi, seperti misalnya Mesut Ozil dan Muhammad Salah, itu memperbaiki citra Islam, sehingga orang-orang Eropa sana, orang-orang yang non-Muslim di Eropa sana itu memandang Islam menjadi agama yang lebih baik lagi. Orang memandang Islam bahwa Islam itu mengajarkan cinta kasih, seperti itu. Begitu juga kemarin waktu tahun 2020, waktu ada teror aksi pembunuhan guru oleh oknum yang mengatasnamakan Islam, itu tuh ada tokoh Muslim di Prancis yang bernama Kamel Kaptane. Dia itu juga turut menyatakan aksi simpatinya kepada keluarga korban, yaitu yang dipenggal itu. Jadi di sini memperbaiki bahwa sebenarnya Islam itu tidak mengajarkan kekerasan, dan dengan aksi yang seperti itu masyarakat sana, masyarakat Eropa itu melihat Islam sebagai, ternyata Islam tidak ada juga umat Islam yang baik, tidak semuanya seperti yang digambarkan oleh beberapa orang bahwa Islam itu identik dengan teroris, padahal sebenarnya tidak, bahwa Islam sebenarnya mengajarkan kebaikan juga, mengajarkan kebaikan gitu. Namun sering dipelintir oleh beberapa orang yang mengatasnamakan agama Islam untuk menjalankan aksi politiknya. Dan dengan ini saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita, saudara jauh kita yang tidak beragama Muslim, yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena dengan begitu kita juga akan memperbaiki citra Islam, citra Islam bahwa Islam itu mengajarkan seluruhnya kebaikan gitu. Jadi saya pikir itu poin saya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kita harus jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita harus menyayangi sesama walaupun kita berbeda keyakinan, seperti itu. Dan untuk memperbaiki citra Islam juga. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan kepada jamaah yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.